legislator muda, Viva Legislativa. Baik, senang sekali kita bisa berjumpa pada kesempatan kali ini di podcast legislatif MPM Poltekkes Kemenkes Denpasar. Bersama saya Gong Istri dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Denpasar yang akan membersamai pada podcast kali ini. Dan pada podcast kali ini kita berkesempatan untuk berbincang santai bersama salah satu mahasiswa berprestasi di Poltekkes Kemenkes Denpasar dan juga sekaligus menjadi putra kampus dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan inilah dia, Igede Mulyarta Wiguna. Halo Muli. Halo semua. Oke, gimana nih kabarnya Muli hari ini? Sangat baik tentunya. Oke, terima kasih banyak Muli karena Muli sudah mau untuk hadir menjadi narasumber di podcast kami kali ini. Nah, jadi sebelum kita beranjak ke inti pembicaraan kita, di sini izinkan saya untuk memaparkan sedikit background dari MPM. Nah, jadi MPM atau Majelis Permusyawaratan Mahasiswa itu merupakan organisasi yang bergerak di bidang legislatif, yang dimana kami itu berada di bawah naungan Direktorat Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, MPM ini mewadahi seluruh aspirasi dari mahasiswa, yang dimana terdiri dari 4 komisi. Nah, salah satunya yaitu Komisi 2 yang menaungi program kerja dari podcast ini. Yang dimana podcast ini yaitu temanya Teach and Innovation Talk, yang bertujuan untuk memotivasi dan juga menginspirasi seluruh sivitas akademika di Poltekkes Kemenkes Denpasar dengan menghadirkan narasumber yang tentunya berprestasi juga. Oke, Muli langsung saja. Di sini kita bincang santai saja, tidak usah tegang. Oke, jadi for your information, pada saat akreditasi di jurusan keperawatan Poltekkes Kemenkes Denpasar, Muli ini merupakan salah satu mahasiswa yang menciptakan sebuah inovasi baru yang tentunya sangat kreatif, yaitu sebuah website yang bernama Dinilab. Benar Muli ya? Benar sekali. Oke, sangat luar biasa sekali. Nah, di sini kenapa sih Muli itu bisa mempunyai ide untuk menciptakan website tersebut? Mungkin bisa diceritakan kepada teman-teman semuanya. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih karena telah diundang menjadi narasumber pada acara podcast MPM pada tahun 2024 ini. Jadi ide saya membuat website Dinilab ini sendiri merupakan salah satu ide dari Ketua Jurusan Keperawatan untuk kegiatan akreditasi. Seperti yang kita ketahui, di jurusan keperawatan itu sendiri di tahun ini jumlah mahasiswa yang diterima di jurusan keperawatan sudah sangat melebihi. Oleh karena itu diperlukan suatu inovasi agar nantinya mahasiswa dapat mengamprah alat-alat laboratorium tanpa harus menunggu giliran untuk mengamprah alat-alat tersebut. Maka dari itu, Ketua Jurusan Keperawatan meminta saya untuk membuat sebuah aplikasi digital untuk dapat memudahkan mahasiswa dalam mengamprah alat-alat laboratorium serta mengamprah ruang laboratorium. Nah, pertama-tama di sana saya agak sedikit bingung karena saya tidak punya basic dengan teknologi. Namun di SMA saya dapat sedikit pembelajaran mengenai teknologi, yaitu cara mengaplikasikan Microsoft Google. Nah, di sanalah saya mencoba untuk berani mencoba hal baru dan juga menuangkan kemampuan yang saya miliki dalam menggunakan Microsoft Google untuk menuangkan ide dari ketua jurusan. Oleh karena itu saya membuat sebuah website yaitu Dinilab, yang sebenarnya website ini tidak begitu susah untuk dibuat, namun website ini hanya memerlukan pemahaman tentang cara penggunaan Microsoft Google, salah satunya yaitu Google Sheets. Begitu Google. Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jadi sebenarnya itu website ini tidak susah kata Muli tadi, tetapi tidak semua mahasiswa itu mau dan juga mampu untuk memahami, untuk membuat sebuah inovasi ini. Sangat luar biasa sekali. Nah, tadi Muli bilang ini kan berhubungan dengan teknologi. Nah, apakah pada saat dulu di bangku SMA itu Muli itu sudah memiliki ketertarikan di bidang teknologi? Mungkin bisa diceritakan? Baik, terima kasih pertanyaannya. Pertama-tama, di bangku SMA sebenarnya saya tidak terlalu suka dengan teknologi. Namun di era digital seperti sekarang, teknologi itu kan telah menjadi kebutuhan dasar dari manusia. Iya, betul sekali. Di mana semua aktivitas manusia itu telah dibantu oleh teknologi. Jadi di sana saya mencoba untuk menggunakan teknologi tersebut untuk membuat sebuah hal baru yang nantinya dapat membantu aktivitas kehidupan kita sehari-hari juga. Maka dari SMA tersebut, guru-guru saya di SMA, salah satunya pada pembelajaran informatika,
mengajarkan banyak hal mengenai teknologi, mengenai coding, cara penggunaan Microsoft Google, dan lain sebagainya. Dan hal-hal tersebut tentunya sangat berguna bagi diri saya untuk membuat sebuah inovasi-inovasi baru yang nantinya dapat membantu banyak orang, salah satunya di dunia kuliah pada saat ini. Luar biasa sekali. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau coding itu adalah bukan hal yang mudah, itu adalah hal yang sangat rumit ya. Nah, jadi Muli ini sudah menciptakan website tersebut dengan segala kerumitannya sehingga kita tentunya di jurusan keperawatan ini bisa memanfaatkannya dan juga menggunakannya dengan sangat baik. Nah, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, Muli ini kan merupakan salah satu mahasiswa yang memiliki segudang prestasi. Nah, sekarang mungkin bisa dijelaskan Muli prestasi yang sudah diraih selama berkuliah di sini, karena agar teman-teman tahu bahwa narasumber yang diundang oleh MPM itu merupakan narasumber yang hebat. Bisa dijelaskan Muli? Pertama-tama, kalau berbicara mengenai prestasi, tentunya setiap orang memiliki prestasi tersendiri. Iya, betul sekali. Setuju. Tapi untuk prestasi-prestasi yang saya raih, saya tidak pernah menganggap bahwa prestasi tersebut telah cukup untuk diri saya, karena hal tersebut akan memotivasi saya untuk terus mengembangkan diri saya untuk meraih prestasi-prestasi lain yang nantinya dapat saya raih di masa depan. Untuk prestasi mungkin saya tidak memiliki banyak prestasi seperti layaknya beberapa orang lain, hanya beberapa saja. Banyak pasti nih. Oh, tentu tidak terlalu banyak, namun ada beberapa. Selama saya berkuliah, khususnya di Poltekkes Kemenkes Denpasar, salah satunya saya pernah mengikuti Kemah Nasional Kesehatan kelima, mewakili Poltekkes Kemenkes Denpasar, yaitu UKM Pramuka. Di sana saya mengikuti lomba presentasi kesehatan tingkat nasional dan Astungkare mendapatkan juara 1. Wah, luar biasa sekali. Lanjut. Dan prestasi lainnya mungkin di lomba-lomba karya tulis ilmiah seperti esai. Saya pernah juga ikut beberapa lomba esai, dan di sana pada awalnya saya tidak memiliki basic dalam membuat suatu karya tulis ilmiah. Namun karena saya berani untuk mencoba hal baru, memiliki semangat untuk mencoba hal baru dan juga memiliki ketertarikan untuk belajar hal-hal baru, di sana saya diajarkan membuat esai oleh teman saya, sehingga saya dapat memiliki beberapa prestasi di beberapa lomba esai. Saya pernah ikut lomba esai di Udayana, dapat juara 3, kemudian di Universitas Indonesia juga pernah, kemudian di Lombok, di Jogja, dan beberapa prestasi lainnya. Mungkin sekian dari saya. Jadi nanti Astungkare Muli bisa keliling dunia ya, membawa nama Poltekkes Kemenkes Denpasar ini. Dan juga seperti yang dikatakan Muli tadi, ia adalah orang yang sangat ingin untuk mencoba hal-hal baru, sehingga dari mencoba tersebut ia bisa menghasilkan suatu prestasi yang tentunya membanggakan kampus kita. Ya benar Muli ya. Nah, oke, jadi kita kembali lagi ke website. Nah, pada saat membuat website ini, apakah ada inspirasi atau panduan yang Muli ikuti dalam membuat website ini, atau memang itu pure dari inovasi Muli sendiri? Nah, untuk website Dinilab ini sendiri merupakan salah satu ide dari ketua jurusan saya, dan untuk desainnya sendiri didesain oleh ketua jurusan keperawatan. Wah, langsung ya? Ya, langsung pada saat akreditasi, karena saya sebetulnya tidak memiliki ide sebenarnya dalam membuat fitur-fiturnya, namun dari ketua jurusan sendiri yang mencoba untuk mengimplementasikan ide-ide tersebut dan meminta saya untuk menuangkan ide yang dia punya untuk membuat sebuah produk digital, di mana dalam website tersebut terdapat beberapa fitur seperti fitur untuk mengamprah ruang lab, kemudian meminjam alat lab, mungkin fitur SOP untuk nanti orang-orang yang ataupun mahasiswa yang ingin melakukan praktek dan lain sebagainya. Karena seperti yang kita ketahui, sebelum adanya website ini, mahasiswa kesulitan dalam mengamprah ruang lab karena jumlah dari mahasiswa yang tentunya sudah sangat banyak. Oke, jadi ini adalah suatu bentuk kolaborasi mulia antara dosen dan juga mahasiswa, sehingga menghasilkan suatu karya yang sangat inovatif dan tentunya bermanfaat. Nah, tentunya dari sebuah karya itu dalam prosesnya pasti ada tantangan. Benar sekali. Nah, mungkin bisa diceritakan tantangan-tantangan yang Muli hadapi pada saat membuat website ini. Kalau berbicara tantangan, tentunya sangat banyak sekali, terutama dalam waktu pembuatan website ini. Karena pada dasarnya untuk membuat sebuah inovasi tersebut memerlukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak. Namun dalam pembuatan website ini saya membuatnya pure sendiri, karena saya ingin mencoba untuk membanggakan jurusan saya, salah satunya jurusan keperawatan, dengan menghasilkan suatu inovasi baru yang nanti dapat bermanfaat bagi seluruh mahasiswa di jurusan keperawatan.
pada saat dosen saya, ketua jurusan saya meminta untuk membuat website ini, saya mencoba untuk mengerjakannya pada saat waktu PK. Setelah PK saya di rumah mencoba untuk membuat desain dari website ini. Kemudian setelah jaga malam, saya kembali ke kampus untuk membuat desain. Pasti capek ya tentunya ya. Cuman di balik rasa capek itu, dalam diri saya terdapat juga rasa bahagia karena dapat menghasilkan suatu inovasi yang berguna bagi banyak orang. Oke, keren sekali. Nah, jadi di sini manajemen waktu itu tentunya sangat penting. Kayak yang dibilang Muli itu habis PK jaga malam, habis itu nantinya harus langsung bikin website. Dan usaha-usaha tersebut ternyata membuahkan hasil yang manis karena waktu ini diinformasikan bahwa jurusan keperawatan Diploma 3 itu telah mendapatkan akreditasi unggul. Benar sekali. Ini juga akibat campur tangan dari Muli dengan adanya website ini. Oke, tentunya sangat luar biasa. Oh ya Muli, untuk website ini kan dibuat untuk jangka panjang ya. Iya. Nah, apakah website ini itu rencananya nantinya akan dikembangkan kembali atau bagaimana? Kalau untuk dari fitur-fiturnya mungkin nanti akan ditambah dan dikembangkan kembali, karena yang saya lihat pada beberapa fitur-fitur dari website ini terdapat beberapa fitur yang masih menurut saya perlu untuk disempurnakan kembali. Oleh karena itu nanti saya akan mencoba untuk berkoordinasi bersama ketua jurusan keperawatan untuk pengembangan dari fitur-fitur yang ada dalam website ini agar nantinya dapat digunakan secara menyeluruh. Mungkin tidak hanya di jurusan keperawatan, namun di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Oke, luar biasa sekali. Dari jurusan, setelah itu berkembang ke pusat. Tentunya ini harus dicontoh oleh seluruh mahasiswa. Coba kita bayangkan apabila banyak mahasiswa yang berinovasi dan memiliki karya inovatif. Itu pasti sangat luar biasa memajukan kampus kita. Dan tentunya ini akan membuat kampus kita itu dikenal oleh masyarakat umum lebih luas lagi. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih, setelah kamu membuat website ini, apakah bagaimana sih feedback yang didapatkan dari teman-teman ataupun dosen? Respon awal teman-teman dan juga dosen setelah website ini jadi itu bagaimana? Apakah diterima dengan baik atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau respon dari teman-teman tentunya baik ya, karena dengan adanya website ini pastinya mempermudah mereka juga untuk mengamprah ruang laboratorium, kemudian meminjam alat, dan lain sebagainya. Kalau respon dari dosen tentunya juga sangat baik, karena kita dapat membantu mereka untuk memudahkan mahasiswa dalam melakukan praktikum, khususnya di laboratorium yang ada di jurusan keperawatan. Namun dari beberapa fitur-fitur yang ada dalam website ini memang perlu sedikit disempurnakan agar nantinya dapat berguna lebih banyak bagi mahasiswa yang ada di jurusan keperawatan. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi dengan perbuatan baik yang kita lakukan tentunya juga pasti akan mendapatkan feedback yang positif dari orang-orang di sekitar kita. Begitu Mulia. Nah, jadi masih membahas mengenai website. Apakah untuk mengakses website tersebut ada software khusus yang digunakan? Untuk software khusus mungkin tidak ada, Gungti, karena website ini sebenarnya saya rancang dengan sangat simpel. Tujuannya agar nanti kita tidak perlu mendownload seperti halnya aplikasi, karena kita tahu di smartphone kita itu kan ada batas memori penyimpanan. Kalau kita membuat aplikasi juga kita harus memperhatikan penyimpanan yang nantinya akan dihabiskan apabila mendownload aplikasi tersebut. Oleh karena itu, dengan membuat suatu website ini yang tidak perlu menghabiskan penyimpanan, tentunya akan membuat orang-orang lain ataupun mahasiswa-mahasiswa yang menggunakannya akan lebih mudah mengakses dari isi dari website ini. Kita hanya dapat mengklik link ataupun men-scan barcode yang di-share oleh ketua jurusan di grup masing-masing prodi. Kita dapat menggunakan website ini secara langsung tanpa harus mendownload. Mungkin dengan adanya kemudahan ini saya harapkan mahasiswa dapat dengan mudah mengakses segala fitur-fitur yang ada dalam website agar nantinya dapat membantu kegiatan praktikum yang dilakukan oleh mahasiswa di laboratorium yang ada di jurusan keperawatan. Oke, luar biasa. Jadi website ini sudah dirancang sesederhana mungkin tetapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa tentunya untuk kedepannya. Nah, jadi untuk pertanyaan selanjutnya tentunya dengan adanya website ini kita harus berusaha untuk mempromosikan website tersebut agar dikenal oleh semua mahasiswa di jurusan keperawatan dan apabila memungkinkan juga bisa dipakai oleh pusat. Nah, bagaimana strategi Muli untuk mempromosikan website ini? Apakah berkolaborasi atau bagaimana? Mungkin kalau strategi dalam mempromosikan website ini kita dapat berkolaborasi dengan Badan Eksekutif Mahasiswa mungkin,
seluruh himpunan mahasiswa di jurusan keperawatan atau mungkin dari MPM itu sendiri dalam mempromosikan website ini. Karena kita ketahui di Poltekkes Kemenkes Denpasar, kita memiliki banyak organisasi kemahasiswaan yang dapat kita manfaatkan untuk menyebarkan berbagai macam informasi yang berguna bagi seluruh mahasiswa. Mungkin nanti saya akan berkolaborasi salah satunya bersama MPM dalam menyebarkan informasi mengenai website yang saya buat ini, agar nantinya website ini dapat digunakan secara luas oleh masyarakat, oleh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Karena tentunya di era digital seperti sekarang, produk digital sangat diperlukan dalam memudahkan pekerjaan ataupun aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Oke. Nah, ini juga podcast ini merupakan salah satu aksi nyata dari Muli yang ia katakan bahwa akan berkolaborasi, dan ini dengan adanya Muli di sini berarti Muli sudah melakukan strategi promosi tersebut. Sangat luar biasa. Jadi website ini sudah dirancang sedemikian rupa, dirancang dengan matang oleh putra kampus kita yang tentunya sangat luar biasa sekali. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, lalu untuk pertanyaan terakhir, apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada mahasiswa agar mahasiswa lain itu tertarik untuk menciptakan suatu inovasi serupa? Mungkin pesan saya kepada seluruh mahasiswa, untuk menciptakan suatu inovasi, kita memerlukan pastinya ide-ide kreatif. Untuk seluruh mahasiswa, saya berikan pesan, jangan takut untuk menghasilkan suatu inovasi ataupun ide, dan berani untuk mencoba hal baru dan mempelajari suatu hal baru, karena dengan mempelajari suatu hal baru kita akan memiliki pengetahuan yang lebih banyak mengenai suatu hal-hal baru yang berkembang di dunia pada saat ini. Oleh karena itu, mungkin mahasiswa-mahasiswa yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar dapat belajar lebih banyak mengenai teknologi ataupun hal-hal lainnya yang berhubungan dengan dunia kesehatan agar menghasilkan produk-produk yang berguna, tidak hanya untuk di kampus kita di Poltekkes Kemenkes Denpasar, namun untuk seluruh masyarakat nantinya di masa depan, khususnya yang bergerak di bidang kesehatan. Mungkin kita dapat membuat suatu obat-obatan tertentu ataupun produk-produk digital seperti aplikasi mungkin nantinya akan diciptakan oleh beberapa adik-adik kelas kita yang dapat membantu tentunya aktivitas-aktivitas pembelajaran di kampus Poltekkes Kemenkes Denpasar. Mungkin dari saya itu saja. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi suatu inovasi itu memang sangat diperlukan ya, dan juga teknologi itu pada zaman sekarang itu menjadi hal yang utama, bisa kita bilang adalah hal yang utama, karena apabila kita sudah tertinggal di zaman sekarang itu pasti akan susah untuk kembali lagi, untuk membranding lagi, itu pasti akan susah ya. Benar sekali. Jadi sesuai yang dikatakan oleh Muli, diharapkan seluruh mahasiswa itu mau dan juga mampu untuk menciptakan inovasi. Nah, khususnya mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar ini, kami sangat berharap di setiap jurusan itu sudah ada passionnya masing-masing. Jadi kami sangat mengharapkan kalian agar bisa menciptakan inovasi-inovasi seperti Mulyarta ini. Oke, kita bisa jadikan contoh yang positif bagi kehidupan kita ke depannya. Nah, selanjutnya itu kan tadi pesan dan juga kesan. Nah, sekarang harapan Muli dengan adanya website ini, bagaimana harapan ke depannya? Kalau harapan dari saya, mungkin saya berharap agar website yang saya buat ini nantinya dapat berguna kepada mahasiswa-mahasiswa yang lebih luas di semua jurusan yang ada di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Dan saya juga berharap dari isi dari website saya ini sangat dapat membantu para mahasiswa dalam melakukan kegiatan praktikum, khususnya di laboratorium maupun dalam mempelajari ilmu-ilmu yang nantinya tindakan-tindakan yang akan kita lakukan pada saat praktikum, misalkan seperti ilmu-ilmu mengenai intervensi keperawatan dan lain sebagainya. Selain itu, dalam website ini juga saya berharap mahasiswa dapat memberikan feedback untuk kesempurnaan nantinya dari website ini, agar saya dapat menambahkan fitur-fitur yang nantinya akan saya tambahkan pada website ini sebagai penyempurnaan dari website ini. Oke, luar biasa sekali ya. Nah, jadi kami tentunya sangat berharap sekali bahwa seluruh mahasiswa itu nantinya mau bekerja sama dengan baik untuk berkolaborasi, dan tentunya di sini Mulyarta ini tidak bisa kerja sendiri. Dia pastinya akan memerlukan segala dukungan, segala bentuk dukungan dari segala pihak untuk kembali mengembangkan website ini agar menjadi website yang mungkin nantinya lebih besar lagi dan juga lebih bermanfaat lagi. Nah, itu dia obrolan kita yang mungkin bisa dibilang
sangat inspiratif dan juga informatif Terima kasih. bersama putra kampus kita yaitu IGD Mulyarta Wiguna. Sekali lagi kami sangat berterima kasih kepada Muli karena sudah mau untuk berbincang santai, membagikan informasi kepada seluruh mahasiswa, dan kami harap segala informasi yang telah diberikan atau dipaparkan oleh Mulyarta ini dapat menginspirasi dan juga dapat mengembangkan minat dan juga soft skill dari seluruh mahasiswa di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, jadi Muli, mohon izin dari obrolan kali ini beberapa hal yang dapat saya simpulkan dan beberapa hal yang bisa kita pelajari adalah yang pertama, sebagai seorang mahasiswa kita harus kreatif dan tentunya inovatif. Benar Mulia? Sekali. Untuk kehidupan kita ke depannya, bahwa kita tidak boleh stuck di sana-sana saja, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Karena waktu ini saya sempat membaca sebuah quotes bahwa hidup ini adalah batu. Jadi hidup ini itu adalah keras. Jadi sekarang bagaimana kita mengasah batu tersebut agar batu tersebut dapat menjadi indah dan juga bisa dimanfaatkan orang lain. Kita harus menjadi seperti itu, menjadi seorang mahasiswa yang bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi masyarakat luas. Benar Nah, sekali. untuk selanjutnya juga sebagai seorang pelajar, tentunya kita harus mampu untuk melaksanakan segala tugas yang diberikan. Seperti yang sudah diceritakan oleh Muli, walaupun memiliki beberapa tantangan, hambatan, dan juga manajemen waktunya, dari situ kita belajar bagaimana kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Jadi, jika kamu berani memulai, kamu juga harus berani untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai dengan baik, tentunya Mulia. Benar sekali. Oke, baik Muli, di sini saya rasa cukup berbincang-bincang kita hari ini, dan kepada teman-teman Sivitas Akademika seluruhnya, kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tingkah laku baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Saya Gong Istri Dan dan saya Mulyarta. kami pamit undur Undur diri. diri. Sampai jumpa dan Viva Viva Legislativa! Legislativa!